Somati. Nama saya Dinda Nuria. Nama saya Murni. Saya Rifki. Saya akan menjelaskan kenapa kelompok kami memilih tema kupu-kupu. Kupu-kupu melambangkan perjalanan hidup yang penuh perjuangan hingga mencapai puncak keindahan hidup. Kupu-kupu juga melambangkan kebebasan yang dimana dalam demokrasi digunakan sebagai kebebasan berpendapat untuk mewujudkan tujuan bersama. Tadi ada yang ingin bertanya? Tanya. Yang mau nanya apa? Mengapa milih Ayo. Apa pilih yang kupu-kupu? Karena kupu-kupu melambangkan kebebasan yang dimana dalam demokrasi digunakan sebagai kebebasan berpendapat untuk mewujudkan tujuan bersama. Ya, ada lagi? Nah. Ya itu aja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang karya kami. Kami mengambil tema kesetaraan ras. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1. Nama saya Waliatun Aziza. Nama saya Rifki Royanda. Nama saya Diva Satria Bimbo. Nama saya Dinda Nuria. Nama saya Rahman Somati. Nama saya Murnianti. Karya kelompok kita ini temanya adalah kesetaraan ras. Apa sih arti ras itu? Ras itu merupakan penggolongan suku bangsa yang didasarkan pada ciri-ciri fisik, asal-usul, wilayah, serta bahasa. Salah satu upaya menjaga kesetaraan ras adalah memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada tiap ras tanpa membedakan satu sama lain. Yang kedua adalah menjaga komunikasi antar ras supaya tidak terjadi konflik antar ras. Dalam kesetaraan ini tidak boleh adanya diskriminasi antara ras golongan mayoritas dan juga minoritas. Peralatan yang kita gunakan adalah krayon, spidol, penghapus, dan karton. Definisi keadilan menurutmu, keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak menilai, memihak berpihak kepada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sekian dari kami. Kami dari kelompok 1 dan 2 ingin mempresentasikan hasil dari proyek kami yang bertema privilege. Privilege adalah hak istimewa yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang, namun tidak dimiliki oleh pihak lainnya. Sebelumnya, saya ingin memberitahu peran masing-masing kelompok. Kelompok 1 mendapat peran laki-laki beragama Islam, bekerja di kantor kementerian, 30 tahun dan sudah berkeluarga. Kelompok 2 berperan sebagai perempuan, kepala kantor kecamatan, 30 tahun dan lajang. Saya Yasmin Lubita sebagai notulen. Saya Rena Jaya Zaka sebagai pewawancara. Saya Rizky sebagai pewawancara. Saya Rahim sebagai wakil anak-anak. Saya Bobo sebagai seseorang yang bekerja di kantor kementerian. Saya Dina Malia sebagai kepala camat. Saya Rahmat Somati sebagai pewawancara. Saya Kurnianti sebagai pewawancara. Saya Waliatun Aziza sebagai notulen. Halo, selamat siang. Selamat siang. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Lia. Oke, apakah saya boleh mewawancara Ibu? Boleh. Ibu tinggal saya tinggal di perkotaan, lebih tepatnya di Jakarta. Dan saya apa boleh tahu Ibu menganut agama apa? Saya menganut
tinggal di mana ya? Saya tinggal di daerah perkotaan. Kalau nggak tahu usia Bapak berapa? Saya berusia 30 tahun. Maaf sebelumnya saya mau nanya, Bapak menganut agama apa ya? Kalau saya menganut agama kepercayaan agama Islam. Apa Bapak bekerja? Ya, saya bekerja. Kalau boleh tahu, Bapak bekerja sebagai apa ya? Saya bekerja di kantor kementerian. Kalau boleh tahu, Bapak berasal dari suku apa? Saya berasal dari suku Jawa. Kondisi internet di Jakarta kan kadang lancar, kadang enggak. Nah, kalau di kantor itu gimana? Terus difasilitasi enggak? Kalau di kantor saya internetnya lancar sama difasilitasi sama kantor buat pegawai dan karyawan. Tempat ibadah Bapak itu di sebuah kantor atau Bapak harus keluar dari kantor untuk mencari tempat? Kalau untuk tempat ibadah pasti ada dari kantor sama dari tempat juga pasti ada karena mayoritasnya Islam semua di wilayah saya. Bapak itu bisa mengurus administrasi dengan mudah atau ada bantuan? Mudah, sangat mudah. Maaf nanya, tapi Bapak dapat fasilitas dari kantor itu berupa mobil atau Dia dapat buat kendaraan sama buat kebutuhan yang lainnya. Bapak kan kerja nih, pasti Bapak punya jiwa pemimpin atau Saya di kantor saya jadi pemimpinnya pas saya punya jiwa pemimpin. maaf nanya hal pribadi, Bapak kira-kira gajinya itu berapa? Kisaran 20 jutaan ke atas. Sekian wawancara kali ini, terima kasih banyak ya salah mengganggu waktu. Dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil poster kami yang bertema infografik, yaitu tentang stop penyebaran hoax. Perkenalkan, nama saya Dinda Nuria, Nama saya Murnianti, nama saya Rahma Risma. nama saya Wahira Dinda. Nama saya Dipa Satria Wibowo. Nama saya Rizky Rulianda. Pertama-tama kami mengambil judul Yuk Jadi Pahlawan Anti Hoax. Apa sih hoax itu? Hoax diartikan sebagai upaya memutarbalikkan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan, akan tetapi tidak dapat diversifikasi kebenarannya. Ciri-ciri berita hoax itu antara lain: 1. Judul berita yang provokatif. 2. Tidak ada sumber referensi yang jelas. 3. Memanipulasi foto dan gambar. Cara kita untuk mencegah hoax adalah 1. Tidak asal sharing konten dari sumber yang tidak jelas. 2. Selalu ngecek dan cross-check kebenaran informasi dari suatu konten. 3. Membuat klarifikasi kebenaran atas konten hoax. 4. Membantu membuat konten positif agar suasana media sosial lebih damai. Dan di situ kami juga mencantumkan alamat email apabila Anda menemukan berita hoax. Jadi kalian bisa segera melaporkan komen tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Informatika agar berita hoax segera ditindaklanjuti. Anda bisa melakukan screen capture disertai URL link, lalu kirim filenya ke aduan konten@mail.kominfo.go.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil proyek kami yang membahas gaya penggunaan media sosial dalam demokrasi. Kelompok kami mengambil tema Omnibus Law UU Cipta Kerja. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Wahira Aziza. Saya Dinda Nuria. Saya Dipa Satria Wibowo. Saya Murnianti. Saya Rahma Rismawati. Di sini ada pengertian Omnibus Law. Pengertian Omnibus Law adalah sebuah konsep pembentukan undang-undang utama untuk mengatur masalah yang sebelumnya diatur sejumlah UU atau satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU. Dan di sini ada tujuan Omnibus Law itu mendukung, mencegah, dan memberantas korupsi. Kedua, kebutuhan lapangan kerja baru sangat mendesak. Ketiga, memberi kemudahan masyarakat dalam berusaha. Nah, jadi di sini itu ada tambahan ketua Komnas HAM, yaitu Ahmad Taufik Damani.
implementasi pada RUU belum sejalan dengan prinsip HAM dan negara demokratis. Nah, terus ada dampak positif media sosial dalam Omnibus Law. Yang pertama ada memantau kinerja pemerintah terhadap proses pembentukan UU Cipta Kerja. Yang kedua sebagai wadah aspirasi rakyat kepada pemerintah ataupun sebaliknya. Dan yang ketiga sebagai wadah untuk menampung saran-saran dari rakyat untuk pemerintah. Ada dampak negatif Omnibus Law. Dampak negatif Omnibus Law maraknya berita-berita hoax dan disinformasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satu Cipta Kerja yang kontroversial yaitu pasal 88 yang mengubah kebijakan terkait pengupahan pekerja. Pasal 88 ayat 3 yang tercantum pada dalam bab ketenagaan kerjaan UU Cipta Kerja yang hanya menyebut 7 kebijakan pengupahan yang sebelumnya ada 2 dalam UU ketenaga kerjaan. Dan di sini ada tanggapan Jokowi perihal demonstrasi besar-besaran kaum buruh. Beliau mengatakan bahwa saya melihat adanya unjuk rasa penolakan undang-undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Mengapa kalian mengangkat kasus ini? Alasan kami mengangkat kasus ini adalah karena sebelumnya tidak ada yang mengangkat kasus ini dan juga menurut saya kasus ini juga cukup menarik. Jadi itulah alasan kami mengambil kasus ini. Tekap dulu deh bentar. Saya akan membacakan pertanyaan dari kelompok 6. Bagaimana cara pemerintah mengatasi Omnibus Law? Jadi cara pemerintah mengatasi Omnibus Law itu, pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk membaca dan mengetahui isi Omnibus Law terlebih dahulu, agar tidak terjadi disinformasi. Dan jika ada masukan dari masyarakat itu bisa diungkapkan dengan bahasa yang baik dan sopan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum.